Kebebasan berpendapat versus pembatasan informasi di ruang cyber menjadi suatu hal yang sering diperdebatkan dalam media sosial. Tentu banyak yang berpendapat bahwasanya kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi, yang mana pendapat tersebut didasarkan daripada hak asasi manusia yang didasarkan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian ada juga yang berpendapat tentang pro atau mendukung daripada pembatasan informasi di ruang cyber, yang mana itu digunakan untuk membatasi segala hal ataupun hal-hal yang tidak berguna ataupun yang membahayakan bagi keamanan negara. Oleh karena itu, kami akan mengulas bagaimana pro dan kontra dari kebebasan pendapat, juga pro dan kontra dari pembatasan informasi di ruang cyber. Oleh karena itu, mari saksikan dari video kami. Seakan kembali berada di zaman batu. Betapa tidak, hari gini masih saja ada pembubaran aktivitas kelompok warga negara. Padahal mereka nyata-nyata bukan warga negara asing alias anak-anak bangsa Indonesia. Tidak tepat dari karena yang pertama saya dari kamu sendiri. Kebebasan berpendapat tidak boleh dibatasi oleh siapa saja, maupun baik negara maupun orang lain. Karena kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia, yang dimana pemerintah dalam hal ini melindungi hak asasi manusia ini. Kalau kita melihat dalam pasal 28 I ayat 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara. Kita tahu bahwa kebebasan berpendapat itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ya, dari saya, pendapat saya tentang kebebasan pendapat adalah kita diberikan untuk bebas untuk berekspresi, dan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia. Maka dari itu kebebasan pendapat itu penting, terutama sebagai kita negara Indonesia, warga negara Indonesia yang harus melakukan demokrasi, karena negara kita itu berdemokrasi. Ya, jadi menurut saya sedikit kontra dengan adanya kebebasan berpendapat di ruang cyber, karena meskipun kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi kita, namun kita juga harus tahu batas-batasan dari kebebasan berpendapat itu sendiri. Baik, berbicara tentang kontra ataupun kontra di dalam kebebasan berpendapat, tentunya memang di dalam menyampaikan sebuah pendapat, tidak semestinya setiap pihak yang menyampaikan pendapat berbicara tentang kevalidan ataupun berdasarkan fakta-fakta. Tentunya semua pihak yang ingin menyampaikan pendapat perlu didasari terhadap adanya fakta-fakta ataupun mungkin argumen-argumen yang lebih kuat, yang mana bisa lebih memperkuat terhadap informasi yang telah disampaikan. Menurut saya, pembatasan informasi di ruang cyber ini tidak boleh ditekankan. Kenapa? Karena hal ini akan menekan kreativitas dari seseorang untuk berkarya di media sosial. Pembatasan informasi di ruang cyber ini juga bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemerintahan yang ingin tindakan-tindakan yang buruk itu tidak diketahui di muka umum. Menurut saya tentang pembatasan informasi di ruang cyber itu harus kita lakukan, karena ketika kita tidak mendapatkan informasi, ketika kita tidak bisa berekspresi dalam hal untuk melihat berita-berita dari pembatasan informasi di ruang cyber ini, kita bakal tidak bisa melihat ke depannya negara ini seperti apa. Dan makanya banyak sekali berita-berita itu ditenggelamkan oleh pemerintah. Makanya itu kita harus dapat bisa mengakses dalam di dunia cyber seperti itu. Nah ya, karena saya sedikit kontra dengan adanya kebebasan berpendapat tadi, maka oleh karena itu saya setuju dengan adanya pembatasan
informasi di ruang cyber dan disertai dengan ada regulasi hukum. Karena menurut saya tidak semua dapat dipost atau diupload atau diungkap dalam ruang cyber atau dalam media sosial. Semua itu harus memperhatikan nilai kesusilaan, kepatutan, dan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Baik, berbicara tentang pembatasan informasi di ruang cyber, tentunya mungkin sebagai manusia katakanlah kita, yaitu pihak-pihak yang menggunakan beberapa media di ruang cyber untuk menemukan informasi ataupun memberitakan ataupun menginformasikan sebuah berita, tentu memang harus diadakannya adalah batasan-batasan ataupun sekat-sekat, yang mana memang ini juga akan menyangkut juga tentang bagaimana sebenarnya kevalidan terhadap fakta-fakta ataupun misalnya argumen-argumen yang telah disampaikan dalam bentuk informasi tadi. Itulah dari video atau pendapat kami mengenai kebebasan berpendapat versus pembatasan informasi di ruang cyber. Kami berpendapat bahwasanya kebebasan pendapat harus dijunjung tinggi untuk menegakkan hak asasi manusia tersebut. Namun, di sisi lain kami juga harus membatasi informasi yang beredar di ruang cyber itu sendiri. Hal ini digunakan untuk tidak semena-mena dalam menggunakan media sosial. Oleh karena itu, perlunya ada penyeimbang antara kebebasan berpendapat juga pembatasan informasi di ruang cyber dan tidak mendelegasikan kedua hal tersebut, seperti tidak terlalu kebebasan berpendapat, juga tidak membatasi daripada informasi di ruang cyber tersebut untuk mendapatkan informasi yang sebesar-besarnya di ruang cyber itu sendiri, juga harus diikuti dengan peraturan pemerintah yang lebih inklusif juga lebih terbarukan. Itu saja dari kami, salam.